Oke, selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Pak Las. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alasnya? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Ini Pak Ali, ini terkait dengan supervisi. Jadi kita ada pra supervisi yang akan saya laksanakan. Jadi saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran akuntansi kelas 11 ya, yang Bapak laksanakan besok gitu. Bagaimana rencananya gitu? Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melakukan pembelajaran nanti pada kelas 11 akuntansi. Ya. Di mana rencana saya akan mengajarkan materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang gitu ya, tujuannya dari rencana saya akan ajar. Nah, dari tujuan di situ saya akan mengambil tujuan pembelajarannya nanti ada di tujuan pembelajarannya tentang jurnal umum. Oke, jurnal umum ya. Jadi siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Jadi fokus ke jurnal umum. Iya, Jadi tujuan yang sudah Pak Ali sebutkan tadi ya. Iya, benar. Oke. Itu materi yang sangat menarik Pak Ali. Terus bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Oh iya. Terima kasih. Nah, dari tujuan yang saya jelaskan tadi, intinya saya bagaimana nantinya siswa itu bisa aktif ya, tentunya saya akan menggunakan metodenya ya. Metode yang akan saya ajar itu nanti metode kooperatif ya. Artinya ada gabungan diskusi kelompok dengan kiri. Jadi siswa akan mencari, membahas di dalam kelompok. Oke. Baik Pak Ali, jadi itu metode yang Bapak gunakan. Nanti saya ingin ketika supervisi nanti itu saya ingin Bapak memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok. Iya benar ya. Jadi nanti Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan. Iya, terima kasih. Oke, baik Pak Ali, itu kegiatan hari ini untuk pra supervisi. Nanti kita akan ketemu pas di kelas nanti. Terima kasih Pak Ali. Iya, sama-sama, terima kasih. Doa mulai. Jadi akuntansi bisa, akuntansi hebat, akuntansi terdepan, rajin menabung masa depan cerah. Biasa. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Di depan. Ya, satu orang ya, hanya Del. Apa kabarnya? Delpan dengan Dalia. Delpannya? Del. Delia? Ya, yang mana di situ ada elemennya. Elemennya mengenai proses akuntansi, usaha, jasa dan dagang. Kemudian ada manufaktur. Ada yang pertama ada tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran yang pertama untuk mengetahui apa itu pengertian dari buku besar. Yang kedua, bagaimana kita melakukan proses yaitu posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Yang ketiga, kita tahu format dari buku besar. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Namun sebelum ke pembelajaran hari ini buku besar, kamu harus diulangi dulu pelajaran minggu belakang. Minggu belakang kita belajar tentang jurnal umum. Nah, coba Topia, apa pengertian jurnal umum? Jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi. Iya, kasih plus. Berarti masih ingat pelajaran minggu belakang ya. Kemudian yang berikutnya, coba Bapak tes kelompok ini ya. Format dari buku besar itu
Soalnya saja. Soalnya. Ya. Soalnya misalnya Bapak kasih kalau menginvestasi itu apa yang bertambah? Kas bertambah di sisi mana? Modal bertambah di kelompok di sini. Coba Bapak ulang lagi materi minggu belakang. Format kolom jurnal umum apa saja? Tanggal, keterangan, debit, kredit. Iya, bagus sekali. Kelompok dicatat di situ pengertian buku besar. Pengertian buku besar. Materi yang kedua, format dari buku besar. Yang ketiga, langkah-langkah posting ke dalam buku besar. Langkah-langkah posting ke dalam buku besar. Kemudian dari materi yang di depan, ayo berdiri menghadap ke sana. Ya, ayo satu lagi. Siapa yang belum maju? Sekarang sebelum ke ujian materi pembahasan hari ini, coba yang terwakil di depan ini apa namanya? Bebas nama. Kamu saja yang tunjukkan. Kelompok di sini apa nama kelompoknya? Cumi darah untuk dia. Apa? Moa. Kelompok sini. Gacor kelompok sini. Bebas apa? Gacor. Kelompok gacor. Ya, gacor kelompok bebas. Nama-nama apa bebas? Lebel. Kelompok cumi-cumi darat, moa, lebel, terakhir ya, gacor. Ya. Langsung dibuat di sini ya. Ditulis di sini ya dengan huruf kapital besar semua. Kalau yang belum berarti formatnya yang dibuat. Yuk langsung dikerjakan. Siapa yang membuat, siapa yang ya langsung tulis. Ya seperti yang saja. Kamu materinya tentang? Nah, besar lihat langkah-langkahnya itu apa yang pertama? Buat di sini ya urusan. Ya, tulisannya besar. Ya. Yang ini nanti ya. Sudah perhatikan yuk. Sebelum ke instruksi tugasnya perhatikan dulu. Perhatikan. Sebelum ke instruksi tugasnya, kita harus membuat dulu kesepakatan belajar hari ini. Apa yang pertama? Kesepakatannya? Ayo. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Apa lagi? Tidak boleh makan. Bapak sini? Tidak boleh keluar tanpa izin. Sini apa lagi kira-kira? Tidak boleh bermain HP kecuali ada perintahnya. Berarti ada 4 ya. Mengumpulkan. Nah, terakhir mengumpulkan tugas 4. Ada 4 kesepakatan kita belajar hari ini ya. Kemudian penilaian. Penilaian kelompok yang Bapak lakukan. Yang pertama keaktifan kelompoknya. Ya, kemudian setelah dibuat yang berikutnya harus berdiskusi.
diskusi. Yang berikutnya ada presentasi. Ya. Jam tidurnya ada apa materinya? Tulis format. Kamu rekam bapak nih. Sebentar nih, ada Bu Guru. Sebentar sini. Nanti kamu rekam bapak ada di situ ya. Dipegang pelan-pelan. Bapak di situ. Diputar keliling ya. Itu sini, Pak. Bapak duduk di situ. Itu bapak nanti. Lah mulai nih, Pak. Waktunya 30 menit ya mengerjakannya. Ayo. Ini apa materinya tadi? Ayo. Iya. Betul. Tulisan tulisan. Buat dulu ya untuk formatnya. Atau pakai pensil tapi besar dulu. Ya, berapa tadi materinya? Tulis nomor 2. Format. Besar. Ini. Ayo. Ini ya, Pak. Ya. Itu gue dibuka. Langkah posting. Berapa kali tes ganti kaca des? Tulis. Pakai pensil dulu. Nanti baru di ya. Baca. Kayak ini ya, ada tinggal sini satu orang. Ini ukurannya. Udah nampak nanti ketika di temuannya. Terus jadi aja videokan. Panggil aku Gaby ya, Teh. Gaby. Aku sih enggak mau dipanggil Gaby bae. Ada Feby, Pedro. Orang Gaby nama asli Gaby. Ya bagus lah. Nama Gaby. Gaby. Nama asli Nurul. Tahu kan? Sudah dia namain dulu. Nah, sini Nurul. Saya namain dulu. Nah, gua tadi. Bawa ke kelompoknya, dibuka di sana. Oke, kita coba. Ya, perhatikan ke depan. Setelah kamu melakukan diskusi, membuat tugas, nah, ya sekarang adalah bagian presentasi. Yang bagian pertama kelompok dari Slebeo ya akan mempresentasikan hasil diskusinya, langkah-langkah berdiskusi. Ya, yang kelompok Slebeo akan mempresentasikan, kemudian kelompok lain memperhatikan sesuai dengan kesepakatan belajar tadi. Kemudian
Kemudian satu kelompok satu kelompok yang bertanya. Ya, untuk kelompok di sini yang bertanya kelompok MUA. Siapkan satu pertanyaan, materinya tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya. Untuk selanjutnya Bapak silakan dari kelompok SLEB. Kelompok Slebel, mana suaranya? A. Kelompok Slebel, asik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantia Dewi. Saya di sini sebagai moderator dan teman di samping saya yaitu ketuanya yaitu ada dan presentasinya yaitu Bapak Tunisa dan yang terakhir ada sekretaris Darena. Baiklah, di sini kami dari kelas 11 akuntansi 2 akan mempresentasikan sebuah siklus akuntansi perusahaan dagang yang dalam pelajaran konsentrasi keahlian yang akan dibacakan oleh Alfa Tunisa. Pada Alfa Tunisa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan dagang meliputi 4 tahap, yaitu pencatatan, posting, pengulisan, dan pelaporan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok yang bertanya yaitu kelompok Duduk, saya duduk. Wah, duduk semua. Tidak nampak. Apa muah? Silakan yang bertanya tadi kelompok muah. Muah. Apa muah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok MUA. Nama saya Widya. Saya ingin bertanya, bagaimana ukuran laba rugi perusahaan dagang di Sisi? Terima kasih. Laporan laba rugi perusahaan dagang. Apa saja yang terdapat dalam laporan laba rugi? Silakan ayo dicari. yang disusun oleh yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban, terus ada laba, dan yang terakhir ada kerugian. Itu saja yang disusun untuk laporan laba rugi. Apakah puas? Ya, kelompok Bedel sudah selesai. Silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MUA dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini kami akan berpresentasi format dari buku besar dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian jasa dagang. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya selaku presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Presentator. Ini saya akan mempresentasikan format dari kata. Format pertama yaitu tanggal. Format tanggal digunakan untuk mencatat tanggal transaksi, mengikuti dari hari, bulan, dan tahun. Format keterangan berisi deskripsi singkat dari transaksi seperti pembelian, pembayaran utang, dan penjualan. Formatnya berisi kode yang berasal dari jurnal dicatatnya transaksi. Format debit berisi pencatatan uang masuk. Format kredit berisi pencatatan uang keluar, dan saldo berisi hasil akhir dari pencatatan transaksi. Baiklah, Kak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok Cumi bertanya kepada kelompok MUA materinya tentang format dari buku besar. Itu formatnya, kolomnya, tanggal, keterangan kredit, saldo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutia Yusufia, perwakilan dari kelompok negara. Di sini saya mau bertanya apa itu format dan buku besar.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari media. Buku besar adalah catatan utama dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat penguatan saksi keuangan perusahaan secara rinci. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak, setelah kita melewati yang pertama pembukaan, kemudian kegiatan inti, tiba akhirnya kita menutup pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak kasih waktu untuk menyimpulkan masing-masing kelompok cumi dulu. Ayo, jadi Kesimpulan dan langkah dalam posting buku besar adalah yang pertama menyiapkan buku besar, yang kedua memindahkan data digital, yang ketiga menentukan akun yang terpengaruh, yang keempat mencatat saldo, yang kelima memeriksa kesesuaian, yang keenam menyusun laporan keuangan. ya, terima kasih. Kita siapa dulu? Itu kesimpulan dari kelompok cumi-cumi. Kalau kesimpulan dari kelompok Selebeo siapa? Iya. Kita bisa mengetahui jurnal umum dan posting. Ya, siap loh. Kelompok Noah, silakan kesimpulannya. Kami mengetahui apa yang membuat kebesaran. Ya, siap loh. Kelompok Kacer siapa yang menyimpulkan tentang kebesaran Peggy? Lanjut. Kumpulan buku besar penting adalah catatan yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang dilakukan. Ya. Yang terakhir kesimpulan semuanya, silakan. Baiklah, kesimpulan dari semuanya yaitu kami bisa mengetahui dan memahami pengertian jurnal umum, siklus akuntansi perusahaan dagang, format buku besar, dan juga yang terakhir yaitu langkah-langkah posting dalam buku besar. Ya, kasih apa? Ya. Itu kesimpulan materi kita hari Ini untuk pertemuan minggu depan kita menyusun neraca saldo. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih apa semua. Oke, makasih. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Pak Las. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah. Pak Las ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke Pak Ali, hari ini kita mencoba melakukan supervisi pasca proses di kelas kemarin. Saya ingin menanyakan Pak Ali terkait dengan tujuan ataupun rencana pertemuan pada hari ini terkait dengan pembelajaran kemarin. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya sudah mengajak saya untuk berkomunikasi tentang pasca dari observasi di kelas kemarin Pak ya. Dimana tujuan saya hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari yang saya lakukan di kelas kemarin. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, namun di situ ada yang perlu saya tanyakan, ada tidak yang perlu saya bagi atau masukan dari Bapak dari kegiatan observasi di kelas kemarin. Oke Pak Ali, baik Pak Ali. Sebelum itu saya ingin menggali sedikit Pak Ali terkait dengan kesempatan yang Pak Ali miliki terkait dengan proses pembelajaran yang telah kita supervisi kemarin. Terima kasih atas waktunya. Selama saya melakukan pembelajaran di kelas kemarin, ada dua kendala yang saya alami di saat pembelajaran kemarin. Yang pertama dari waktunya, sepertinya saya itu waktunya kurang. Yang kedua dari refleksinya, ya, saya
saya di akhir pembelajaran kemarin terlupa untuk melakukan refleksi dengan siswanya. Oke, berarti sesuai dengan tujuan tadi, kalau kita melihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Ali dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau saya memberikan komen di posisi saya itu 8. Pak Ali ya. Jadi apa kekuatan Pak Ali dalam mencapai tujuan tersebut? Ya. Dari permasalahan saya temukan tadi dari 2 tadi, ada kekuatan atau solusi yang ingin saya perbaiki. Yang pertama dari kekurangan waktu tadi, saya memiliki kekuatan bahwa pembelajaran tadi sudah saya set, sudah benar ya, ternyata masih kekurangan waktunya, sehingga saya nantinya kan akan melakukan perbaikan di manajemen waktunya, akan melihat waktunya, jeda waktunya berapa menit, berapa detik lagi, sehingga saya di akhir nanti akan melakukan refleksinya. Artinya saya kurang kontrol tadi sana. Ya, berarti itu solusi Pak Ali terkait dengan proses pembelajaran tersebut ya. Iya. Terus untuk ke depan bagaimana rencana aksi Pak Ali terkait pencapaian tujuan tersebut? Iya, terima kasih dari tujuan yang ingin saya capai tadi. Saya ngasih poin 8, ada 2 yang terkendala tadi, waktu dan refleksi. Makanya untuk pertemuan berikutnya itu saya sudah nanti menyusun rencananya. Kemudian saya membuat elemen TP dan CPATP-nya, saya memang atur sesuai dengan jadwal waktunya, berapa menit harus di penduluannya, karena kemarin kan saya lebih banyaknya di prosesnya, di kegiatan intinya, sehingga saya melupakan refleksinya. Nanti saya akan merencanakan pembelajaran benar-benar sesuai dengan alur waktunya dan refleksinya bisa dilakukan. Oke, baik Pak Ali. Berarti tadi kan tujuannya banyak Pak Ali ya. Adakah prioritas dari tujuan-tujuan tersebut? Ya, jadi tujuan yang saya buat di situ, salah satunya kan siswanya bisa aktif, bisa sesuai waktu, kemudian ada refleksinya. Tujuan yang ingin saya capai sebenarnya tadi kan siswanya memang aktif Ya. dalam diskusinya ya, tapi ternyata kurang waktu, ada beberapa siswa yang tidak terkapar, tidak bisa aktif. Kemudian yang kedua tadi ya dari refleksi tadi, sehingga tujuannya tadi ada beberapa yang tidak tercapai, tapi penguatnya tadi sudah saya lakukan. Oke. Terus apa menurut Pak Ali ini apa ukuran keberhasilan rencana yang Pak Ali akan lakukan tersebut? Ya. Kalau dari yang saya lakukan, ukuran keberhasilannya yang jelas tujuan pembelajarannya tercapai ya. Kemudian dari metode yang saya ajarkan, siswa yang benar-benar bisa mengaplikasi, menerapkannya. Itu 2 itu yang bisa mengukur saya. Kemudian dari yang terakhir tadi, asesmen penilaian yang saya lakukan tadi saya tercapai. Tentu dalam proses perencanaan tentu ada hambatan atau gangguan Pak Ali ya. Bagaimana cara Pak Ali mengantisipasi kalau terjadi gangguan misalnya terhadap rencana tersebut? Ya, misalnya saya merencanakan pertemuannya hari ini menyelesaikan jurnal umum. Ternyata ada 2 siswa yang tidak selesai. Nah itu saya mengatasinya, artinya siswa ini saya lakukan lagi bimbingan untuk perbaikannya. Dimana kenapa dia tidak selesai, sementara yang selesai. Itu yang saya ulang. Oke, baik Pak Ali. Dalam proses ini tentu ada siapa dan apa yang dapat membantu Pak Ali dalam menjaga komitmen tadi. Iya. Yang sudah saya rencana, yang saya tujuan tercapai tadi, tentunya saya membutuhkan rekan ya. Iya. Di sini kalau di jurusan akuntansi itu ada 5 guru produk akuntansi, maka saya akan berkolaborasi dengan mereka. Oke, baik Pak Ali, terakhir bagaimana tindak lanjut dari coaching hari ini Pak Ali? Coaching hari ini? Ya. Tindak lanjut dari coaching hari ini Pak ya. Iya. Alhamdulillah
saya merasa coaching hari ini memberikan memfasilitasi saya untuk mencari solusi yang terbaik. Karena pembelajaran itu kan yang dituntut hari ini, pembelajaran itu yang berdispensasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Pak Ali untuk pasca supervisi hari ini. Saya berharap pembelajaran selanjutnya itu dapat menjadi lebih efektif. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Ali Terima atas kasih. waktunya. Ya, saya malah terima kasih sudah dibimbing diarahkan. Oke. Suara nyepit.